kitabi latufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna uluwan kabira. Fa iza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadidin fajatu khilalat diyar wa kana wa'dan maf'ula. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang suatu hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembacaan ayat Al-Quran beserta sari tilawahnya telah selesai. Lanjut kita acara ke selanjutnya, yaitu kajian atau tausiah yang akan disampaikan oleh Pak Yudi Kristanto MPD. Kepadanya saya persilakan. Berlanjut ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi al-laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhassabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi shalah. Alhamdulillah. Gimana kabar kawan sekalian? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Kantong gimana kantong? Kantong. Dompet gimana sehat? Dompet sehat? Enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Enggak sehat, Pak. Enggak. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, mencurahkan rahmat dan barokahnya sehingga pada pagi menjelang siang ini kita dapat dipertemukan secara virtual melalui sambungan Google Meet dalam Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya. Terus serta salam senantiasa dilimpahkan, dicurahkan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in hingga umatnya yang setia mutabaah mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai membahas tentang bagaimana sejarah Isra Mi'raj, dan yang kedua, apa hikmah yang bisa dipetik sebagai pelajaran yang bisa diambil oleh kaum muslimin, khususnya kita di pagi hari menjelang siang ini yang mengikuti Google Meet, apa hikmah yang bisa diambil atau yang bisa kita terapkan melalui peringatan Isra Mi'raj ini. Sebelum itu, kita akan sedikit cerita dulu. Cerita kan gampang dongeng mah, ya gampang Isra Mi'raj mah. Yang pertama, kaitan dengan motivasi kita untuk thalabul ilmi. Kita punya cerita nyata di suatu kampung, di mana di kampung itu komunitas tunanetra, mereka setiap malam Jumat termotivasi, girohnya tinggi untuk menuntut ilmu. Di malam hari yang gelap gulita, dengan kondisi mata yang tidak bisa melihat, mata zahir, yang Allah tutup pandangannya berupa tunanetra atau kebutaan, qadarullah, tetapi hati mereka bisa melihat. Dibarengi dengan keluarganya keluar rumah setiap malam Jumat pada malam yang gelap gulita, sampai diistilahkan semut hitam pun yang berada pada batu hitam di tengah malam yang gelap gulita tidak bisa dilihat. Artinya saking gelapnya malam, artinya ini adalah kondisi di mana kita biasa sedang beristirahat. Mereka, para tunanetra, keluar menuju majelis ilmu. Keluar berthalabul ilmi untuk mencari ridha Allah, untuk mengkaji ilmu-ilmu Islam. Subhanallah. Apa yang menarik dari cerita ini? Kita lihat. Kita yang normal, yang Allah berikan penglihatan secara zahir, kadang-kadang bukan hanya malam, ketika pagi atau siang atau sore pun kita kadang-kadang malas untuk thalabul ilmi. Atau tidak? Kadang-kadang kita ketika sudah sedang datang futur kita, ya, hoream atau malas kita malas untuk bekerja. Kita lihat indikatornya, saya lihat ini berapa orang. Ada 17 dikurangi saya 2, dikurangi Kang Adam 3. Jadi ada 14 totalnya. Padahal
Jumlah mahasiswa Pertiwi Karawang berapa? Sekitar kurang lebih 300-an. Nah ini, ada setengahnya? Oh tidak ada. Ampun 10%-nya, 10%-nya? Tidak ada. Hanya hitungan puluhan ternyata. Ada berapa? 17. Tapi nggak apa-apa. Ala kulli hal, ya qadarullah, mungkin mereka juga ada kegiatan lain, mungkin juga ada kegiatan yang terkait dengan kunjungan suatu keluarga, di mana pada hari-hari biasa mereka tidak bisa bersilaturahmi, sehingga mereka gunakan kesempatan hari libur nasional ini untuk bersilaturahmi ke keluarga, tidak masalah. Maka kita optimalkan yang ada untuk sesama bertemu. Jadi kesimpulannya adalah, sekalipun mata kita bisa melihat, sekalipun mata kita diterang benerangi oleh matahari, oleh lampu-lampu cahaya, sekalipun alam dunia ini terang benerang, tetapi ketika hati kita digelapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika hati kita kelam hitam digelapkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena maksiat-maksiat kita, maka kita tidak dapat melaksanakan atau tidak melaksanakan ibadah atau menuntut ilmu dengan nikmat. Kita futur untuk tolabul ilmi. Kita tidak bisa merasakan manisnya ibadah. Tetapi sekalipun mereka para tunanetra tadi, oleh Allah diangkat penglihatannya secara zahir, matanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi hati mereka bersinar putih, bisa melihat hati batin mereka, mata batin mereka, maka mereka bisa dengan mudah pergi tolabul ilmi, bisa menikmati manisnya bertolabul ilmi, bisa girohnya semangat untuk senantiasa beribadah. Inilah kelebihan yang Allah berikan kepada mereka tunanetra untuk senantiasa mencari Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu motivasi yang ingin saya sampaikan di awal pengajian kita pagi menjelang siang ini, untuk sama-sama kita tetap setia untuk semangat ya mengkaji ilmu-ilmu agama dalam konteks kebetulan hari ini adalah tanggal 11 Maret bertepatan dengan peringatan Isra wal Mi'raj, maka tema yang kita akan angkat untuk pertemuan ngaji kali ini adalah terkait atau seputar Isra Mi'raj. Nah, itu yang pertama. Ini yang kedua. Sebelum kita cerita bagaimana sejarah Isra wal Mi'raj, kita akan melihat dari pengertian yang pertama, baik secara bahasa atau etimologi maupun secara istilah atau terminologi. Kita kaji. Dalam Al-Isra, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Subhanalladzi, Maha suci. Alladzi, dialah Allah, maksudnya Asra, yang telah memperjalankan bi'abdihi, hambanya, Laila, pada malam hari, minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa. Subhanalladzi, subhana, maha suci, alladzi, maksudnya kepada Allah. Di dalam ayat ini Allah menunjukkan sifat agungnya, menunjukkan sifat sucinya oleh Allah sendiri. Maknanya apa? Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ketika Allah memuji dirinya sendiri, mengagungkan kedudukannya, karena kekuasaannya, atas apa yang dikuasai Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan kekuasaan Allah. Maka tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus, menurut tafsir Ibnu Katsir juga yang saya baca, yang kita pelajari, bahwa kenapa awalnya diawali oleh subhana, bukan alhamdulillahilladzi? Alasannya ini menunjukkan subhana itu ya, atau ya pentasbihan itu menunjukkan pada hal-hal yang agung, menunjukkan pada hal-hal atau kejadian yang luar biasa. Artinya apa? Ini sekaligus menjadi hujah untuk mengalahkan atau menyatakan bahwa kejadian Isra Mi'raj itu berlangsung secara zahir dan secara batin. Ruhnya sekaligus jasadnya. Banyak kaum muslimin atau banyak orang-orang kafir yang seolah-olah ya menertawakan peristiwa Isra Mi'raj ini. Bahkan ketika Rasul pulang setelah Isra Mi'raj selesai, menceritakan kepada para sahabat,
Di antaranya mereka ada yang taat, anut, dan mempercayai peristiwa itu, dan tidak banyak dari mereka para sahabat yang keluar murtad dari Islam. Karena terus akal. Nah, di sini sudah nyatakan subhana artinya adalah menunjukkan pada hal yang agung, hal yang betul benar-benar dinisbatkan pada kejadian luar biasa terjadi pada jasad dan pada ruh. Artinya kalau hanya pada ruh saja itu pada Isra Mi'raj, untuk apa penisbatan awal surat ini adalah pakai subhana? Di mana letak keagungan Isra Mi'raj ketika hanya ruh saja yang terjadi? Jadi yang pertama adalah makna dari subhana ini adalah ya, mensucikan Allah. Allah sendirilah yang mengagungkan sifat kemasuciannya, bahwa di balik itu, di balik kekuasaannya tersingkap maksud dan tujuan dari apa yang menjadi hikmah kejadian atau Isra Mi'raj ini. Yang pertama. Yang kedua, alhamdulillahilladzi asra, berasal dan tersal, yaitu memperjalankan, abdihi, yaitu hambanya, itu adalah Nabi Muhammad. Abdihi di sini juga menguatkan bahwa yang terjadi pada Isra Mi'raj itu adalah jasad dan sekaligus ruh Nabi Muhammad SAW. Dua-duanya, hanya ruhnya saja. Dari mana ke mana? Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Mekah, Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Inilah makna secara harfiah, terminologi, ya, secara istilah dari ayat pertama surat Al-Isra, yang merupakan surat yang sering digunakan oleh para ulama, para dai untuk menyampaikan hujah tentang Isra. Berikutnya kita cerita bagaimana sejarah Isra Mi'raj ini berlangsung. Awalnya ketika ada 3 orang, yang adalah mereka malaikat, datang ke Masjidil Haram. Ini ada beberapa versi. Di antara beberapa versi, ya, yang kita bisa ambil hujah yang paling kuat, yaitu hadis Mi'raj yang diambil riwayatnya dari Anas bin Malik. Menurut hadis dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa ketika 3 orang tadi mendatangi Masjidil Haram, mereka di antara salatnya ada yang berkata, yang mana Muhammad? Satunya lagi mengatakan dia itu adalah yang paling baik di antara semua orang ini. Kemudian satunya, itu dia Muhammad, panggil dia. Kemudian setelah itu orang tadi yang adalah malaikat, ya, memanggil Rasul Nabi Muhammad, kemudian turun malaikat Jibril, kemudian dibawa Nabi Muhammad ke suatu tempat, ya, kemudian dibedah dada Nabi Muhammad, ya, dada Rasul, dilakukan apa? Dilakukan pensucian, dicuci. Ya, inilah makna yang sering diambil hikmahnya, bahwa salah satu hikmah Isra wal Mi'raj itu adalah proses tazkiyatun nufus, pensucian jiwa, dicuci terus dibasuh oleh malaikat Jibril dari mulai urat-urat dan tenggorokan sampai dada Nabi Muhammad Rasul, kemudian setelah itu ditutup kembali. Ya, setelah itu, ya, proses, ya, setelah terjadinya perjalanan dari Masjidil Haram ke Aqsa, Nabi Muhammad atau Rasul dibarengi malaikat Jibril dengan mengendarai kendaraan yang kita kenal namanya apa? Buraq, ya. Diangkat ke langit menuju langit yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Di sana Rasul bertemu dengan para nabi pendahulunya, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Harun, Nabi Isa, sampai dalam kitab hadis menyatakan di langit yang ke-6 bertemu dengan Nabi Musa, dan di langit yang ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang terjadi di sana? Singkat saja saya ceritakan, bahwa intinya yang terjadi di sini adalah dialog. Nabi diajak langsung masuk ke atas, naik ke langit yang ke-7 menembus Sidratul Muntaha. Itu apa? Tempat bersemayamnya Allah, tempat beristiwanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Karena dialog. Untuk menerima perintah
sholat. Awalnya berapa rakaat? Awalnya 50 kali sehari semalam. Kemudian turun. Nabi Musa bertanya, apa yang diperintahkan Rabbmu? Itu sholat. Berapa rakaat? Tidak sanggup. Minta diturunkan. Ya. Minta Rasul diturunkan. Akhirnya Nabi Muhammad ya kembali kepada Allah. Terus sampai akhirnya kesimpulannya akhir dari cerita ini adalah Nabi Muhammad menerima perintah sholat dalam sehari semalam sebanyak 5 kali. Jadi pada prinsipnya intinya adalah bahwa hikmah yang paling utama, yang paling besar dari cerita Isra Mi'raj ini adalah perintah untuk mendirikan sholat. Baik, sebelum saya lanjutkan, tadi malam saya dapat amanah dari panitia bahwa kangen kabarnya memutarkan video. Silakan, memutar dulu video ya untuk sedikit kita melihat bagaimana visualisasi Isra Mi'raj ini pada saudari Intan Purnamasari atau Kang Adam Habibi. Mangga pilih badai muter video ya sekitar 5 menit ya kalau saya lihat tadi untuk selingan. Silakan. Sudah siap videonya? Ada? Belum siap? Oke, apa-apa siapkan dulu ya. Siapkan dulu ya. Baik, siapkan dulu. Jadi yang pertama, kita langsung saja ya. Karena waktunya terbatas, mohon maaf. Pukul 11 juga saya harus pindah kamar ke meet yang lain karena saya pun diundang untuk mengisi hal yang sama ya di kampus tetangga. Jadi ya kita komit sampai pukul 11 sesuai dengan penugasan. Insyaallah. Jadi yang pertama kita ambil hikmah. Pertanyaan, mohon maaf kalau tidak semuanya seperti yang ada pada slide yang sudah disiapkan oleh panitia karena terlalu tekstual sepertinya, kita langsung ditambul ya. Baik. Jadi yang pertama adalah hikmah terbesar dari peristiwa Isra Mi'raj ini adalah menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tempatnya atau beristiwa di Sidratul Muntaha. Yang pertama adalah ya bahwa amanat yang disampaikan melalui peristiwa Isra Mi'raj itu adalah berupa pengagungan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah beristiwa di Sidratul Muntaha di atas arsy. Itu yang menunjukkan agungnya Allah, tingginya Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita ketahui dalam Quran surat Toha. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman, 'alal 'arsy istawa. Allah berada di atas arasnya dan beristiwa. Artinya apa? Allah bersemayam di atas arasnya, menunjukkan tinggi dan agungnya Allah Subhanahu wa taala yang merupakan hikmah yang pertama yang terbesar dari hakikat peristiwa Isra wal Mi'raj. Yang kedua, apa hikmah di balik Isra Mi'raj ini? Yaitu ketika para sahabat, khususnya mereka yang keluar dari Islam, murtad, ketika mereka dengan akalnya menyangka bahwa itu adalah non-logis, nggak masuk logika. Maka Allah menjawab dalam Quran Al-Imran tentang akal manusia ini memang sebenarnya terbatas. Akal kita, otak kita tidak bisa menyentuh semua hal-hal yang gaib yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran maupun Sunnah untuk bisa dipahami secara logika. Kalaupun akal atau logika kita merupakan bagian inti dari proses berpikir yang di dalamnya katanya konon kabarnya ada beratus atau beribu-ribu gigabyte, bisa menghafal atau mengingat ribuan gigabyte istimewaannya, tetapi akal kita, ra'yu kita terbatas, tidak bisa menembus hal-hal gaib yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalaqis samawati wal ardh.
Wahtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Inna fi khalaqis samawati wal ardh. Sesungguhnya fi khalqi, di dalam penciptaan as-samawati, langit, wal ardh, dan bumi, la ayatin li ulil albab, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ulil albab. Siapakah mereka? Ulil albab ini dinyatakan dalam kelanjutan ayatnya, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman, dalam posisi berdiri, wa qu'udan, duduk, wa 'ala junubihim, atau berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalaqis samawati wal ardh. Selain mentafakuri penciptaan langit dan bumi. Selain berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maha suci Engkau, ya Rabb kami, tidaklah Engkau ciptakan semua dengan sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Maka lindungilah kami dari api neraka. Maknanya adalah Al-Imran ayat 190 tadi menceritakan tentang sosok ulil albab. Siapa mereka? Mereka yang mempunyai daya pikir dan zikir. Otaknya berpikir, akalnya berpikir, hatinya berzikir. Maknanya adalah akalnya, yang orang-orang yang ulil albab tidak akan mendahului wahyu. Akalnya dituntun oleh wahyu, oleh Al-Quran, bukan sebaliknya. Yang terjadi adalah kenapa muncul aliran sesat menyesatkan, khususnya ya ketika ya muncul paham-paham teologi khususnya Mu'tazilah yang mengedepankan potensi akal daripada wahyu. Mereka mendewakan atau membesar-besarkan potensi akal daripada wahyu. Jadi akalnya seolah-olah mereka gunakan untuk bisa memahami apa-apa yang dijelaskan, semua yang dijelaskan oleh Al-Quran maupun hadis Rasul, khususnya tentang yang gaib, tentang kematian, alam bar, dan lain sebagainya. Tapi otak kita yang ulil albab dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa apa? Untuk tunduk, patuh, pasrah pada hujah yang berasal dari dalil Al-Quran maupun Sunnah. Yang pertama. Kemudian, kelanjutan ayat ini sebagai ciri ulil albab yang relevan, yang nyambung dalam konteks Isra Mi'raj adalah apa? Yaitu alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang mengingat Allah dalam posisi berdiri, duduk maupun berbaring, itu tafsirannya menurut Ibnu Katsir adalah perintah sholat. Orang yang ulil albab, yang cerdas pikirannya, hatinya juga cerdas, bukan hanya otak tetapi akalnya ya atau hatinya juga cerdas, IQ pun SQ-nya juga cerdas, maka orang yang ulil albab senantiasa tidak pernah ketinggalan melaksanakan atau mendirikan sholat. Makna dari mengingat Allah dalam ayat tadi adalah ketika bisa kita mampu sehat berdiri, ketika kita sedang sakit kita bisa diruqyah untuk duduk, atau ketika kita sedang mampu duduk, ketika sedang sakit parah, kita sambil berbaring, senantiasa ingat kepada Allah, itulah maksudnya dari perintah sholat. Yang kedua, jadi nyambung relevan bahwa memang dalam ya cerita fakta Isra Mi'raj ini adalah yang ketiga hikmahnya berupa perintah sholat yang Allah perintahkan 5 kali 1 hari 1 malam untuk kita taqarrub Allah. Apa itu sholat? Sholat semua kita sudah pada tahu bahwa secara bahasa prinsip pengertiannya adalah setiap gerakan, bacaan yang diawali oleh takbiratul ihram dan diakhiri oleh salam. Secara filosofis, sholat itu merupakan bukti komitmen keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti komitmen keimanan kita yang direalisasikan dengan gerakan, ucapan, doa yang diawali oleh takbiratul ihram dan diakhiri oleh salam. Untuk apa sampai sholat ini selalu digaung-gaungkan setiap
peringatan Isra Mi'raj. Kok sampai sebesar itu? Mau gimana tidak digaung-gaungkan terus, karena sholat itu merupakan ibadah yang paling utama, yang pertama kali oleh Rasul dijelaskan dalam hadisnya, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholat. Artinya apa? Sungguhnya amal yang pertama kali akan dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Oleh karena itu perhatikan sholat kita. Kita introspeksi. Apakah sholat kita sudah sesuai dengan tertib dan khusyuk sholat? Atau seperti apa? Apakah kita sudah termasuk ahli sholat atau tukang sholat? Beda. Apakah kita sudah terus mendirikan sholat atau hanya melaksanakan sholat saja? Pertanyaan kemudian adalah yang harus kawan-kawan jawab dalam hati kalian. Tidak usah dijawab secara lisan, adalah pertanyaan retoris kaitan dengan sholat. Kita melihat fakta yang terjadi di lapangan. Yang pertama pertanyaan saya, berapa banyak orang di Republik Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke yang terlambat sholat lalu ditangkap kemudian dipenjarakan? Yang kedua, berapa banyak orang yang menangis di jalan jika terlambat dalam sholat? Berapa banyak orang yang dipecat dari pekerjaannya hanya karena gara-gara terlambat sholat? Yang keempat, berapa banyak orang lari mengejar azan di masjid kalau dia ketinggalan sholat yang pertama? Berapa banyak orang yang merasa sakit kalau dia tidak sholat? Berapa banyak orang yang protes kalau rapat, kuliah, ngajar, belajar, pernikahan atau hajatan dilakukan di waktu sholat? Berapa banyak kendaraan yang berhenti di jalan sejenak karena mendengar suara azan? Mana pasal atau undang-undang atau regulasi dari pemerintah, Perpres, Permen, Pergub, Perbuk, Perda yang menetapkan bahwa yang tidak sholat tepat waktu ketika di kantor dilanggar atau diberikan hukuman? Jawab dalam hati kita, introspeksi, seperti apa fakta yang kita temui di lapangan, khususnya kita alami, itulah cerminan dari diri kita dan sholat kita. Hati-hati. Sholat ini, sholat yang kita laksanakan sehari semalam, sebanyak 13 rakaat yang wajib, belum tambah yang sunnah, itu adalah nanti di hari di alam barzah nanti akan datang menemani kita. Akan datang menemani kita ketika roh kita berpisah dengan Allah, dengan jasad kita, lalu ketika kita dikuburkan, maka ruh dan jasad akan kembali ke dalam kubur. Bayangkan, kalau kita tidak pernah melaksanakan sholat, mendirikan sholat sama sekali, atau mungkin melaksanakan sholat, tapi tidak memperhatikan bagaimana kesucian tempat sholat kita atau pakaian kita, atau tidak pernah memperhatikan rukun dan syaratnya, asal-asalan, atau kalau kita lalai, maka apa yang terjadi? Bahkan satu riwayat, kubur kita disempitkan, tulang-tulang kita diremukkan oleh Allah, remuk, patah, kemudian kubur pun digelapkan, gelap, kemudian akan datang ular syujaul akra yang akan membenamkan dengan kuku-kukunya yang tajam, mencengkram tubuh kita sampai ke dasar bumi, terus seperti itu sampai dosa kita habis, sampai yaumul ba'ats atau kebangkitan. Jadi salah satu penyebab siksa kubur itu adalah ketika kita tidak pernah melaksanakan atau tidak mendirikan sholat. Nah sebaliknya, ketika kita teguh iman kita, ketika kita aktif disiplin dalam melaksanakan sholat khusyuk wal khudu, tertibnya diperhatikan dan juga khusyuk, maka bagaimana kesudahan atau happy ending alam barzah, yaitu ketika kita didatangi oleh munkar dan nakir. Ketika ruh kita di alam barzah nanti bersatu kembali dengan jasad kita, plak, man rabbuka, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ayat Allah, yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Yusabbitullahu alladziina aamanu. Allah meneguhkan hati orang-orang yang beriman. Bil qawli tsabit, dengan kata yang teguh. Apa itu? Yaitu fil hayati dunya wa fil akhirah. Maksudnya adalah ketika di dunia orang yang diteguhkan imannya oleh Allah karena dengan sholatnya rajin, sholatnya disiplin,
memperhatikan syarat rukun serta kehusyuannya, maka orang yang beriman yang teguh imannya dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan husnul khotimah, mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Wafil akhirat, dan maksudnya apa? Di akhirat orang yang teguh imannya karena sholatnya, maka ya akan bisa menjawab pertanyaan atau fitnah kubur dari munkar dan nakir. Kemudian setelah itu kuburan pun diluaskan, seluas mata memandang, dihembuskan angin dari surga, akan datang makhluk yang menemani kita sampai hari kebangkitan, yaitu apa? Amalan kita, termasuk adalah sholat kita. Inilah potret gambaran kesudahan orang yang setia atau komitmen istiqomah melaksanakan, menjaga, mendirikan sholat, dan orang yang tidak komitmen, tidak istiqomah atau sholatnya belang-belang. Yang pertama. Lalu apa? Sampai sholat ini dikatakan sebagai ibadah yang agung, sebagai tiangnya agama. Karena sholat ini, kalau kita hubungkan dengan konteks filosofis, ini hikmahnya adalah akan membentuk karakter. Sholat sebagai karakter building. Karakter apa yang akan dibentuk melalui sholat? Ada banyak. Yang pertama adalah karakter disiplin. Dari mana dasarnya ayatnya? Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang dibeban atas setiap mukmin yang sudah ditentukan waktunya. Jadi artinya apa? Sholat ini harus dijaga waktu, tertib waktunya. Tidak boleh dilalaikan. Berapa banyak nanti di hari kiamat yang Allah jelaskan, yang Rasul jelaskan dalam hadisnya, sholat kita itu akan dilemparkan oleh Allah sebagaimana kain buruk. Tidak butuh. Kenapa? Karena sholat kita tidak dijaga. Kita menunaikan sholat tapi nggak memberikan waktunya. Zuhur jam 2, Isya gampang, Isya masih banyak waktu, nanti aja jam 10 atau jam 11. Nah, itu hati-hati. Jadi, ya, perhatikan sholat khusyuk wal khudu. Maknanya apa? Khusyuk itu fokus, konsentrasi, dan itu tertib. Tertibnya bagaimana? Tertib cara, waktu, dan tempat. Untuk laki-laki, caranya berjamaah di masjid, perempuan di rumah, waktunya di awal waktu, dan ya caranya berjamaah di masjid dan di awal waktu. Kenapa? Karena ketika kita memperhatikan sholat khusyuk wal khudu, maka kita termasuk mukmin yang beruntung. Oleh dijelaskan dalam Quran surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Qad, sungguh, aflahal mu'minun, beruntung orang beriman. Siapa? Walladzina hum fi sholatihim khashi'un. Dan orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Mau jadi mukmin beruntung, mau jadi mukmin yang beruntung, alhamdulillah. Maka dari itu, yuk mari. Hakikatnya, saya mengajak diri saya pribadi, mengajak pada kawan-kawan untuk senantiasa memperhatikan tertibnya sholat kita, agar sholat kita bisa berdampak terhadap kehidupan kita, khususnya adalah karakter building, membangun karakter, disiplin. Yang kedua, selain disiplin apa lagi? Yang kedua, selain disiplin adalah karakter kepemimpinan atau leadership. Dalam berjamaah ada imam, yang kemudian ada makmum. Yang ketiga, karakter taat atau patuh, komitmen. Berjamaah. Yang berikutnya, karakter sabar. Ketika sholat imamnya bacaannya panjang, sabar. Dan selanjutnya, masih banyak karakter-karakter yang bisa kita ambil sebagai hikmah daripada sholat, yang tidak hanya bisa kita sampaikan dalam 1 jam. Terus sebentar lagi, karena sudah siap videonya, alhamdulillah, nanti kita akan melihat bagaimana video ya pelaksanaan sejarah Isra Mi'raj ini kita akan saksikan ya. Sebelum nanti teman-teman menyaksikan video ya, maka saya secara resmi akan menutup dulu ya penyampaian tausiah ini. Ini adalah awal yang baik untuk kegiatan BEM. Kita selalu support dari apa yang menjadi kegiatan BEM, baik itu kegiatan sosial keagamaan maupun sosial kemanusiaan, kita akan support ya, insya Allah kita akan mendukung apapun programnya demi kebaikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan. Maka kegiatan seperti ini perlu dilanjutkan.
apakah itu berupa pengajian sifatnya rutin tiap bulan atau minimal tiap 3 bulan sekali, semester sekali. Ketika ada kegiatan seperti positif, maka mudah-mudahan alhamdulillah sedikit banyaknya kita tambah wawasan, tambah ilmu, tambah istiqomah di atas iman, tambah istiqomah di atas takwa, supaya kita senantiasa menjadi hamba Allah yang senantiasa ingin taqarrub Allah, mendapat ridha Allah, terus melalui kegiatan peringatan Isra wal Mi'raj ini. Baik, sebelum nanti video akan diputar, terlebih dahulu saya akan menutup ya apa yang saya sampaikan. Yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Sebentar lagi jam 11 saya pun akan berpindah kamar ke meet yang lain di kampus STTIS untuk menyampaikan hal yang sama. Terima kasih atas perhatiannya. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah ini, bahwa kalian ini sebanyak 23 orang adalah orang-orang terpilih yang Allah pilih untuk tetap melaksanakan istiqomah di atas ilmu. Demikian yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ini ada video yang ingin diputar ya. Mohon tunggu sebentar. Siap. Hadis istiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terjadi. Tepatnya pada tanggal 27 Zulhijjah tahun 621 Masehi, yaitu 3 tahun sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke kota Madinah. Dari peristiwa ini banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil hikmahnya, mulai dari bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sampai alasan mengapa kita diwajibkan untuk menunaikan sholat 5 waktu. Kisah ini sangat menarik dan selalu diceritakan kepada seluruh umat muslim di dunia. Sekarang mari kita memahami peristiwa ini, karena seperti para ulama mengatakan bahwa untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala serta berusaha meneladani dan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama, mari kita pelajari terlebih dahulu apa itu Isra Mi'raj dan mengapa Isra Mi'raj bisa terjadi. Berawal dari kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena pada dahulu kala dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditolak oleh penduduk Quraisy. Kemudian meninggalnya 2 tokoh besar Islam, yaitu paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib. Dan hari kemudian disusul oleh istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Siti Khadijah. Hal ini sekaligus membuat penduduk muslim semakin sedih, serta kaum kafir Quraisy yang semakin memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kejadian ini, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra Mi'raj, di mana Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, malaikat Jibril bersama buruk menjemput dan mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan Isra Mi'raj. Dalam perjalanan Isra dimulai dari Masjidil Haram dan berhenti pada 4 tempat untuk melakukan sholat sunat 2 rakaat. Tempat berhenti tersebut adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah kota Madinah. Dijelaskan bahwa kota Madinah merupakan tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah.
Yang kedua adalah Sursina. Dijelaskan bahwa Sursina merupakan tempat saat Nabi Musa alaihissalam berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah Baitullah. Dijelaskan bahwa Baitullah merupakan tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat adalah Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat sunat 2 rakaat bersama para nabi sejak zaman Nabi Adam hingga Nabi Isa yang turun langsung dari langit. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya. Perjalanan ini disebut dengan Mi'raj, yaitu perjalanan dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan para nabi di setiap tingkatan langitnya. Di langit pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua, bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Di langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ke Sidratul Muntaha dan menghadap langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah sholat, di mana perintah sholat adalah sebuah sarana untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga dengannya sebagai jembatan untuk sampai ke langit. Setelah selesai berdialog dengan Sang Pencipta, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke Mekah. Tetapi di tengah perjalanannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam dan ditanya tentang berapa banyak sholat yang harus dikerjakan. Dan Rasulullah pun menjawab 50 waktu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menyuruh kembali untuk meminta keringanan, dan Rasulullah pun kembali dan bertemu kembali dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk meminta keringanan. Setelah pembicaraan yang panjang, akhirnya perintah sholat menjadi 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Setelah mendapatkan perintah sholat 5 waktu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke rumahnya. Kemudian berjalanlah Abu Bakar ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menceritakan kembali perjalanannya kepadanya. Setelah diceritakan perjalanannya tersebut, Abu Jahal pun mengumpulkan seluruh penduduk kota Mekah dan menceritakan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menceritakan kembali perjalanan. Meskipun terdapat banyak penduduk kota Mekah yang percaya, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mampu meyakinkan penduduk kota Mekah dan memberitahukan bahwa kewajiban seorang muslim adalah berangkat ibadah sholat 5 waktu. Nah, ini adalah cerita mengenai Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuk, mari kita maknai bersama. Baik, terima kasih. Acara telah selesai dari awal sampai akhir. Untuk mengakhiri acara, mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih rekan-rekan yang Alhamdulillah. kita tutup acara ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Siap, Pres. Makasih, Pres. Posisi di mana, Pres? Pres Agung. Halo. Siap. Gimana, Dek? Masih di mana? Gimana diulang? Gimana kabarnya? Oh, masih di Primas itu. Kalau orang tua mah di rumah sakit semua, dua-duanya. Oh, Kan positif lu di rumah? dua-duanya. Semoga cepat sembuh. Di Pres. rumah di rumah sakit semua. Di rumah sakit. Lu di rumah Ini sendiri? Udah kelar. Iya. Nih tinggal berapa orang nih? 3 orang doang. 3. Kalau minggu gimana, Dek? Bisa offline gua? Minggu kapan? Minggu sekarang? Iya. Nanti gua obrolin sama teman-teman Pres. Ya soalnya kan gua udah ngomong sama tetangga bahwa gua kan negatif gitu kan ya. Terus orang tua juga udah dibawa 2 minggu yang lalu gitu. Benar-benar udah bisa. Jadi sebenarnya nggak ada kendala apa-apa di gua. Cuman karena memang protokolnya harus isolasi. Cuman gue mikir kan udah jalan berapa hari gua isolasi, tinggal 2 hari lagi lah. Masa ya harus mentok banget 2 hari gitu. Yang penting mah tetap pakai masker, tetap jaga protokol. Siap. Ya iya sih, benar terus. Tapi udah nggak betah anjir, stres. Tadi aja gue masak kebakaran demi Allah. Anjir, aduh. Nggak, udah nyampe atap apinya. Nggak kebayang itu di rumah. Masak ayam lupa dimatiin buat sarapan. Kebogos sama tuh apinya udah tinggi banget. Tapi teman-teman angkatan maksudnya kepengurusan lu udah pada fix apa gimana, Bos? Ntar fixnya ini ntar gue kabarin lagi. Tapi kalau kalau misal dari gua, kalau misal dikit doang ya nggak masalah, maksudnya kita ambil yang vitalnya aja. Kalau yang memang nggak bisa ya udah jangan dipaksa gitu kan. Gue bingung juga mau maksa. Ya kayak kemarin aja kayak begitu. Ya apa-apa, Pres. Ini offline, ini offline kan ya? Ini mau di Cafe Riza atau di kampus? Mending di kampus aja sih. Kalau di kafe kan takutnya banyak ya atau gimana gitu. Banyak orang juga gitu. Kira-kira boleh nggak di kampus? Di kampus ya. Kalau mau di sekre cabang gimana, mau nggak? Boleh. Kalau di kampus kuatirnya kagak boleh. Nggak apa-apa nanti, maksudnya kita izin dulu aja, Pres. Soalnya nih ya, dari kampus kampus pusat pun minggu sekarang tuh ada kumpulan di kampus. Masa iya kita ini? Oh gini. Kan biasanya orang-orang tuh parno ya, dalam artian begini. Kan kemarin gua laporan ke Pak Eko dan Pak Miftah juga tahu gitu kalau keluarga gua tuh diisolasi di rumah sakit gitu. Sedangkan tapi kalau guanya mah tetap negatif kan. Lu ngomongin jangan serah terima jabatan ya. Apa tuh? Ya mau rapat soalnya kalau serah terima jabatan di situ kan ada gua, takutnya mereka parno, wah ya agungan keluarganya positif gitu. Dengan ini mah enggak. Gua mah sehat. Kan lu udah dinyatakan negatif kan? Iya, tetap negatif, cuma kan namanya manusia parno aja. Siap, ditakutkan seperti itu. Ya udah, nanti. Pak, gimana? Bapak di rumah sakit? Di rumah sakit sama ibu.
Yang sakit Bapak? Dua-duanya positif diisolasi. Makanya saya libur 14 hari di rumah. Gimana? Nggak mau nanya ini kapan mau divaksin COVID? Vaksin COVID. Aku kurang tahu tuh. Iya, makanya tadinya mau nanya Bapak. Bapak nggak ada. Jadi sekarang berdua di rumah sakit? Berdua di rumah sakit, saya sendiri. Udah hampir 14 hari lah dari Senin yang lalu, dari tanggal 1. Sekarang tanggal 11.